Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Lentensai. Oke, untuk video kali ini saya ingin bahas tentang pembongkaran bodi belakang ya. Dan untuk video sebelumnya saya sudah membahas tentang bodi depan. Dan untuk kalian yang pengen lihat video sebelumnya, kalian bisa cek saja di channel. Dan untuk pelepasan bodi belakang ini, jadi harus urut ya. Dari belakang dulu, dari depan dulu, maaf, dari depan kemudian ke belakang. Karena di bagian sini itu ada baut dan nanti akan saya tunjukkan bautnya seperti apa dan apakah kalau misalnya kita hilangkan baik-baik saja atau tidak. Oke, kita lanjut saja karena kita ingin melepas bodi belakang itu harus melepas bodi depannya dulu dan nanti kita membutuhkan kunci L. Kunci L-nya seperti ini. Nah, kunci L-nya seperti ini. Kalau kalian belum punya, kalian bisa beli dulu. Ini L ukuran 4 ya. Kalau misalnya beli satu mungkin bisa, kadang juga nggak bisa, tergantung dari bengkelnya. Oke, jadi kita lepas saja bautnya. Bautnya ada 5 di sini, di bagian sini dan sini, sebelah sana juga ada. Jadi ada 5 baut untuk bagian depan dan untuk bagian belakang nanti kita bahas sendiri. Oke, kita lepas dulu bagian depannya. Oke, ini bagian depannya sudah kita lepas. Nah, bautnya itu di bagian sini. Nah, ini yang bikin tidak bisa dilepas bagian belakangnya karena dia nyangkut ya. Kalau misalnya dilepas nanti malah bikin patah ininya. Kalau misalnya tidak dilepas bagian depannya dulu, dia harus dilepas bagian bautnya. Nah, untuk bautnya sendiri ini saya agak lupa menggunakan baut plus atau baut seperti ini, baut pas gini. Saya agak lupa. Kalau misalnya kalian baru dilepas, kalian bisa komen aja bautnya itu pakai baut apa. Nah, sebenarnya baut ini itu tidak terlalu berfungsi di motor e-making. Paling berfungsi itu hanya untuk bagian sini. Jadi kalau misalnya kita ingin melepas bagian ininya tanpa ini, itu bisa. Jadi nanti akan saya praktekkan gimana kalau misalnya ini dilepas, bagian hitam-hitam ini. Jadi kalau misalnya bodinya full dipasang, kita lepas hitam-hitamnya ini doang, itu bisa. Dan cuman dilepas bagian sini dan ada bautnya juga di bagian sini. Nanti kita praktekkan. Dan kita lanjut saja pelepasan bodinya. Nah, di bagian sini tuh ada beberapa baut yang harus dilepas saat kita melepas bodi bagian belakang. Contohnya ya, maaf ini banyak sekali kabel. Nah, bentar, kita taruh. Nah, di bagian sini yang paling sering saya lupa. Saya sering lupa kalau misalnya di bagian sini tuh ada baut. Dan untuk kalian juga jangan sampai lupa di bagian sini ada baut. Dan sininya ada 2. Ini ya, 1, 2. Di bagian sini juga sama seperti ini. 2, 3, 4 ya. 4. Kemudian di bagian sininya itu menggunakan baut L. Dan sininya juga baut L, sama. Nah, di bagian sini itu juga ada. Jadi ya, bagian kedua ini kita lepas saja biar lebih enak pada saat kita melepas bodi bagian belakang. Dan di bagian sini juga ada. Dan baut yang berbeda, baut klip di bagian sini, tapi punya saya sudah diganti ya. Untuk kalian yang belum diganti, kalian tinggal pencet saja dan nanti tinggal ditarik. Nanti akan saya berikan tipsnya. Oke, lanjut saja kita pembongkaran ininya, bodi bagian belakangnya. Kita lepas dulu baut-bautnya dan nanti kita eksperimen juga bagian sininya. Mungkin dari kalian ada yang pengen melepas bagian hitam-hitamnya. Oke, kita lanjut saja.
Nah, untuk yang bagian sini itu ditekan, kita tekan aja ke dalam. Kalau punya saya sih udah saya ganti kayak gini menggunakan baut biasa. Nah, ini ditekan karena baut klip seperti ini cepat sekali hilang. Saya sarankan kalau misalnya udah pernah hilang, mending kalian ganti semuanya. Kalau misalnya kalian sering melepas-lepas bodi, saya sarankan mending diganti aja, lebih enak gitu. Nah, ini baut klipnya seperti ini. Ya, berbeda dengan baut biasa, dan saya menggunakan baut seperti ini. Dan ulirnya dia ulir kasar. Nanti akan saya beri tips kalau misalnya kalian pengen mengganti bautnya. Oke, untuk bagian sebelah sananya sama seperti ini, kalian tekan saja. Kalau misalnya seperti ini, kalian tekan ke dalam dan nanti kalian tarik. Kalau misalnya sudah, ya nanti kita tinggal lepas bagian bodinya. Pastikan kalau misalnya sudah terlepas semua bautnya. Kalau misalnya kita tarik susah, kemungkinan ada salah satu baut yang belum dilepas. Kemungkinan dari sini atau dari sininya. Kalau misalnya kita tarik seperti ini tidak lepas-lepas. Nah, saya sarankan kalau misalnya belum lepas-lepas, coba kalian center bagian mananya itu yang susah. Dan kalau kalian memang agak sulit, kalian bisa komen saja, nanti insya Allah akan saya bantu bagian baut mana yang belum terlepas. Nah, ini sudah terlepas semua ya, bagian sini juga sudah, sini sudah, dan bagian sini sudah. Keempat situ sudah ya, tinggal situ doang, nanti kita lepas sendiri. Oke, jadi ini dilepas saja bagian sebelah kirinya. Jadi untuk pelepasannya dari sini kita tarik dulu. Kalau misalnya sudah agak renggang, kita beralih ke bagian sini. Ini kita renggangkan. Nah, kalau punya saya ini sudah sering banget dilepas ya, jadi gampang. Nah, di bagian sini pastikan sini sudah dilepas dan dia lebih mudah. Dan kalau misalnya agak sulit, itu kemungkinan dari bagian sininya. Nih, ini yang bikin susah kalau misalnya kita dilepas, karena di bagian sininya itu ada kayak lubang. Nah, ini yang bikin nyantol di bagian sini. Nah, ini dia agak susah kalau misalnya kita lepas, jadi harus hati-hati saat pelepasan bodi bagian belakang. Oke, ini sudah terlepas ya, kita beralih ke bagian sebelahnya sana. Nah, untuk bagian sini saya menggunakan baut ya. Kalau kalian pengen mencontohnya atau pengen mencobanya di rumah, jadi kalian membutuhkan bautnya dan ada satu mur di dalamnya. Nanti akan saya beritahu murnya seperti apa kalau misalnya kita ingin masang. Dan murnya itu bisa aja hilang. Nah, ini dia sudah terlepas bagian sini. Nanti kita lepas dulu biar kita lihat murnya. Nah, ini kita tarik sedikit. Nah, yang agak sulit itu di bagian sininya. Kalau sudah, kita beralih ke bagian depan. Nah, ini kita dari sini juga bisa. Jadi ini ditarik dulu. Kalau misalnya sudah terlepas, kemudian kita beralih ke bagian sininya. Nah, ini ditarik ke atas atau ininya yang ke bawah. Kalau udah lepas seperti ini, kita tarik. Kalau memang sulit melepasnya, kemungkinan di bagian sininya itu masih ada bautnya. Di bagian sini yang tadi ya, itu masih ada bautnya. Kalau misalnya keras sekali. Dan yang tadi saya ingin beri contoh. Nah, ini dia murnya di bagian sini. Seperti ini murnya, dan bautnya itu ulirnya lebih kasar ya daripada baut biasa. Nah, ini kayak gini. Ditaruhnya di sini. Memang nggak cocok banget kalau misalnya kita taruh di sini. Nggak ada tempatnya. Jadi ini cuman cembung. Kita lihat. Bentar. Nah, seperti ini. Nah, ini cuman seperti ini doang. Dan kita taruh seperti ini, insya Allah kuat, asal jangan terlalu sering dilepas. Kalau misalnya sering dilepas ya ini bisa lepas karena tersenggol-senggol ya. Jadi seperti itu untuk pelepasan bodi bagian belakangnya. Mungkin kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen saja. Dan sekarang kita langsung pasang saja. Pemasangannya seperti apa? Oh iya, dan di bagian sini kita coba ya nanti
yang hitam-hitamnya itu kita lepas seperti apa. Dan nanti mungkin dari kalian ada yang pengen tidak dicopot atau ada yang pengen dicopot bagian baut sininya, karena baut sini itu tidak terlalu bermanfaat menurut saya, karena saya sering banget yang namanya melepas bodi bagian belakang. Dan untuk kalian yang sering melepas bodi bagian belakang, saya sarankan jangan digunakan ya bautnya yang di bagian sini, dilepas saja atau dibuang lah, atau disimpan, terserah kalian. Jadi kalau misalnya pengen melepas bodi belakang ya belakang doang, nggak usah ke depan-depan. Kalau misalnya depan ya depan doang. Jadi seperti itu, lebih praktis kalau misalnya kita lepas bautnya. Oke, kita lanjut saja. Jadi di sini punya saya itu udah saya lepas bautnya dan nanti akan saya praktekkan sedikit. Nah, di bagian sini sudah saya lepas ya. Oke, kita lanjut saja perakitannya seperti apa. Nah, ini kita langsung saja pasang yang sebelah kiri dulu. Nah, untuk pemasangannya, jadi kita paskan di bagian sininya dulu. Kita masukkan di bagian sini. Dan untuk bagian sininya itu pastikan pas ya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa komen saja pasnya itu gimana. Dan di bagian sininya itu kalian dorong saja, tek. Nah, kalau misalnya sudah bunyi dan di bagian sininya sudah rapat, berarti sudah bisa dipasang langsung bagian ke belakangnya. Nah, untuk bagian sininya itu kita pastikan dulu sudah terpasang dengan benar ya. Nah, untuk bagian sininya saya sering sekali lupa ya. Nah, untuk memasukkan ininya, ini jangan sampai di luar, ini harus di dalam. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, itu bisa dimasukkan bautnya, baut klipnya. Dan untuk bagian sininya kita lanjut saja, kita dorong. Kalau untuk bagian sini lebih enak daripada sebelah sana, karena di bagian sini itu ada banyak sekali kabel, dan di bagian sini itu jarang sekali ada kabel. Dan di sini juga tidak ada halangan dan langsung dia bisa masuk ya. Dan untuk bagian sininya, semisal ya susah untuk dimasukkan atau kita dorong, ternyata dia nggak pas banget. Nah, kemungkinan bagian sininya itu ada yang ganjel, belum masuk banget di bagian sini. Bentar ya, kita lepas. Nah, di bagian sininya itu yang pentol-pentol ini kalian cek dulu, siapa tahu itu bermasalah atau memang bagian sininya, karetnya itu yang sedang bermasalah, dia nekuk atau gimana. Jadi seperti itu. Kalau misalnya sudah terpasang, bagian sininya sudah rapat ya, kelihatan, kita langsung beralih ke bagian sebelah sini. Dan pemasangan sebelah sini agak sulit karena ada banyak sekali kabel ya. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk bagian sininya bautnya sudah saya lepas ya, dan nanti akan saya uji coba juga. Mungkin dari kalian ada yang pengen mencobanya. Nah, ini langsung kita pasang. Kita masukkan ke bagian sini, dan di bagian sini dipastikan dia masuk dengan benar ya. Nah, ini udah masuk, dan lubangan sini juga harus benar. Nah, kalau misalnya udah rapat seperti ini, dan kita langsung beralih ke bagian belakang. Nah, bagian belakang sini di bagian bawahnya dulu. Nah, ini kita coba dorong ke bagian sini. Nah, kalau sudah, nah ini kan belum rapat banget bagian sini. Nah, ini belum rapat banget. Kemungkinan bagian kabelnya itu, bagian kabelnya di sini itu masih nyangkret. Jadi dimuluskan dulu. Nah, ini sudah ya. Kalau sudah, kita cek lagi. Nah, di bagian sini dia belum masuk banget, dan kita cek lagi. Nah, ternyata ini bagian sini keluar lagi, dan ini kita dorong lagi, ini didorong. Nah, dia sudah masuk. Jadi kita harus pastikan bagian sininya, di bawah sini itu dia masuk, di bagian sini juga masuk, di kabel-kabelnya ini jangan sampai dia menghalangin ya. Terus kita dorong bagian sini. Nah, kalau sudah, di bagian sini tadi kan belum didorong, tinggal didorong saja nih yang hitam-hitam. Nah, sudah ya. Nah, kalau misalnya sudah terpasang,
Kemudian kita beralih ke baut klipnya. Nah, untuk baut klipnya ini, karena untuk pemasangannya agak sulit ya menurut saya. Nanti ini kan terlalu renggang. Nah, nanti saya kasih isolasi biar bisa masuk. Nah, caranya gimana? Oke, jadi kita membutuhkan isolasi untuk memasukkan baut ini ke dalam sini. Nah, ini dia isolasi putih. Nah, kalau misalnya sudah punya, tinggal kita ambil sedikit. Nah, ini kita ambil, kemudian dililitkan di bagian pucuknya ini yang agak renggang. Yang renggang ini kita libetin satu putaran saja, biar dia lancip ya. Kalau misalnya dimasukin dia nggak nekuk-nekuk di dalam. Bentar. Nah, ini udah dikit saja. Kalau misalnya udah masuk ke dalam dia akan megar sendiri gitu. Oke, jadi kalau misalnya udah seperti ini kan udah agak lancip, kita masukkan langsung. Nah, untuk pemasukannya jadi harus dipaskan dulu bagian lubangnya sudah pas atau belum. Kalau misalnya sudah pas, nanti tinggal dimasukin saja. Nah, ini kita masukkan ya, kita putar-putar, memang agak sulit. Nah, sudah. Ini berarti kalau misalnya sudah ketemu posisi lubangannya, masuknya lebih sempurna gitu. Nah, ini udah selesai ya. Untuk melibetinya jangan terlalu banyak, nanti malah nggak bisa lepas di dalamnya. Dan kita beralih ke bagian sininya. Kemudian kita beralih ke bagian belakangnya. Dan untuk bagian sebelah sananya, kalian bisa meniru sebelah sininya ya. Nah, ini kita ambil sedikit saja, kemudian kita libatkan biar lancip, biar lebih mudah juga. Nah, ini sudah kita masukkan langsung. Jadi kalau untuk masukannya kalian harus paskan dulu, kalian harus lihat lubangannya di mana posisi lubangnya, terus kalian putar-putar. Kalau misalnya sudah, kalian tekan. Nah, sudah masuk seperti itu. Nah, itu kita lihat sudah ya. Nah, ini udah masuk. Kemudian kita beralih ke bagian sininya, nanti kita pasang menggunakan ini. Nah, ini pasangnya mudah kok. Nah, ini tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, di bagian sini tuh ada lubang kecil dan lubang besar. Nah, yang kita masukkan itu bagian lubang yang besar dulu. Yang sebelah juga sama kita masukkan. Kemudian kita dorong ke depan. Kalau misalnya udah masuk. Nah, ini agak sulit, belum pas. Nah, udah. Ini udah pas ya. Dan kita paskan di bagian sininya juga. Nah, ini ada lubang kecil. Nah, ini harus pas. Kalau sudah, karena di bagian sininya sudah dan baut klipnya sudah, dan kita pasang baut-baut di bagian sini bautnya, dan untuk sana juga sama. Dan untuk bagian sininya terserah kalian pengen dipasang atau tidak. Kalau misalnya nggak dipasang ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut saja pemasangan baut-bautnya.
Nah, kurang lebih seperti itu pembongkarannya, bongkar pasangnya. Dan kalau misalnya kalian pengen melepas bautnya yang di sebelah sini ya silakan. Mending kalau misalnya cara saya atau menurut saya itu mending dilepas saja, karena lebih mudah untuk pembongkaran bodi bagian belakang dan bodi bagian depan juga. Dan untuk pelepasan bagian hitam-hitamnya, jadi di sini akan saya uji coba. Yang baut sebelah sini juga udah saya lepas dan sini sudah saya lepas, jadi lebih mudah. Ini kita tarik bagian sini, kemudian bagian sini bentar, bagian sini kita tarik juga. Nih kita tarik, nah ini ditarik juga. Nah kan bisa lepas, ini lepas. Dan baut sebelah sini itu yang bikin bodi hitam ini nggak bisa dilepas ya. Jadi untuk kalian yang pengen dilepas bautnya ya silakan. Jadi seperti ini eksperimennya, menurut saya berhasil, dan kalian bisa menyimpan sesuatu di bagian sini seperti flasher atau apa. Dan ini saya menyimpan flasher yang lampu belakang itu, untuk biar kedip-kedip saya taruh di bagian sini. Dan kalau kalian pengen menirunya silakan ya, dilepas saja bautnya. Jadi kita pasang lagi aja, dan untuk pemasangannya mudah kok. Kita bagian sininya dulu, kemudian diselip bagian sini, pojok sini, dan kita dorong. Nah seperti ini, udah. Jadi seperti ini aja, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan komen saja, insya Allah akan saya balas. Dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.